Hatal, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Mengapa ajaran bisa sesat? Ajaran sesat bukanlah berasal dari Tuhan, ataupun pemahamannya tidaklah sesuai dengan maksud kebenaran firman Tuhan. Suatu ajaran dikatakan sesat karena telah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mengapa seorang hamba Tuhan ajarannya bisa salah dan menyesatkan? Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, karena ada celah bagi iblis. Ada dosa yang masuk ke dalam hati dan kehidupannya. Ada begitu banyak dosa di dalam Alkitab yang berarti adalah pelanggaran akan firman Tuhan. Salah satunya dan yang paling berbahaya adalah kesombongan rohani. Merasa mendapat pengajaran, pewahyuan yang baru dari Tuhan, sehingga berbeda dengan pengajaran yang telah ada sebelumnya. Merasa diri benar, inilah kesombongan rohani. Sebenarnya tanpa disadari iblislah yang bekerja di balik ajarannya yang salah dan menyesatkan. Iblis memakai firman Tuhan memutarbalikkan kebenarannya dengan dusta. Ajaran yang sesat itu seperti sebuah perjalanan. Jika jalan kita salah, seterusnya akan salah jika kita tidak menyadari dan berbalik arah. Ya, begitu juga jika seorang hamba Tuhan tidak menyadari bahwa ajarannya itu bukan berasal dari Tuhan dan tidak mengakui di hadapan Tuhan, akan selanjutnya bisa dipastikan melakukan kesalahan kembali, sehingga ajarannya bukan berasal dari Tuhan karena masih ada yang belum beres dalam hidupnya. Iblis masih berkuasa atas dirinya karena tadi celah iblis itu. Yang kedua, pemahaman yang salah akan firman Tuhan juga akan menyesatkan. Tafsiran berdasarkan logika, pendapat, dan asumsi manusia, bukan tuntunan roh. Dan juga tidak bertanya kepada Tuhan akan makna kebenarannya, ataupun juga tidak mengujinya berdasarkan firman Tuhan. Tidak membandingkan ayat-ayat firman Tuhan lainnya yang saling melengkapi kebenarannya di dalam Alkitab. Jadi yang membuat ajaran itu salah dan menyesatkan adalah pendapatnya, asumsinya dijadikan kebenaran diri sendiri. Yang ketiga, tidak mau belajar firman Tuhan, tidak pernah membaca Alkitab, tidak merenungkan firman Tuhan. Untuk menemukan kebenaran firman Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Namanya belajar memang melelahkan. Yang tidak disadari oleh para apologet Kristen adalah aktif di media sosial, sibuk membuat konten, live online terus, tetapi tidak mempunyai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan ataupun belajar Alkitab, sehingga bisa salah dan menyesatkan. Yang keempat, janganlah kita merasa tahu semua tentang Tuhan dan kebenarannya. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Tuhan dengan sempurna, karena pengenalan kita kepada Tuhan sedikit demi sedikit Tuhan membukakan rahasianya. Tuhan menyingkapkan firman-Nya sehingga kita bisa mengenal Dia dengan benar. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang Tuhan atau dapat menjawab semua pertanyaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Lukas 24 ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Dua orang murid, salah seorangnya adalah Kleopas, merasa tahu tentang Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ya, dia tahu Yesus mati disalibkan, tetapi dia tidak tahu Yesus bangkit. Dia tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan, tetapi dia tidak tahu ketika Yesus datang berjalan bersama dengan mereka dan berbicara kepada mereka,
tidak tahu bahwa itu adalah Yesus, padahal mereka berbicara tentang Yesus. Jadi, ini yang Tuhan singkapkan. Pengetahuan kita tentang Tuhan masih sedikit yang kita tahu dan masih banyak yang belum kita tahu. Mungkin orang akan beranggapan pengetahuan Alkitab kita masih dangkal kalau kita mengatakan seperti ini. Ingat, kita bukanlah Tuhan yang serba tahu dan yang semuanya pasti tahu jika orang bertanya tentang firman-Nya. Jadi janganlah kita sombong karena kita merasa tahu semua akan kebenaran dari firman Tuhan. Kalau kita bisa menjawab, kita jawab. Kalau kita tidak bisa menjawab, jangan asal menjawab atau jangan sok tahu. Kita harus belajar terlebih dahulu dan kita bertanya kepada Tuhan, memohon hikmat dan jawaban dari Tuhan. Back to the Bible. Semoga tidak menyesatkan